Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, yang wajib kita syukuri setiap hari dan malamnya. Wa kun ala alaihi syakura. Itu tertulis di dalam sebuah kitab karangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad, guru besar dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yang kita sebut dengan Bapak Hamzan Wadi. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyaknya kita rasakan, kita pergunakan setiap hari dan malamnya, maka kita pun wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kisah Nabi Ibrahim. Adalah sebagian dari kisah Rasul Allah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahanda dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mengetahui bahwa yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagian dari Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam juga dibekali dengan mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Karena kita ketahui bahwa mukjizat itu adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun, yang khusus diberikan kepada para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para nabi dan rasul itu diberikan suatu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu adalah menunjukkan bukti bahwa beliau itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memiliki mukjizat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menunjukkan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, bahwa beliau itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat itu adalah yang bisa melemahkan dan tidak bisa dikalahkan atau tertandingi oleh kesaktian apapun yang dimiliki oleh kaum para nabi. Yang terutama sekali yang akan kita ceritakan dalam kesempatan ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau itu adalah seorang Rasul Allah, utusan Allah, namun beliau tetap mendapatkan, memperoleh peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah seorang Rasul yang harus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena
para nabi dan para rasul itu adalah tugasnya akan membimbing umat agar menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Namun pada suatu ketika ada seorang majusi. Majusi itu adalah, kita kenal bahwa Majusi adalah sebuah agama atau suatu agama yang penganut-penganut atau yang mengikuti ajaran agama Majusi itu, yaitu kelompok-kelompok orang yang menyembah api. Pada suatu ketika ada seorang yang beragama Majusi. Orang yang beragama Majusi itu adalah penganut yang menyembah api, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Kalau kita itu hanya menyembahnya, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal api itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak punya kekuatan kecuali kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling pantas kita sembah, beribadah kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala kekuatan, yang memiliki segala kemampuan, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Sementara selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan timbul dari diri kita sendiri, namun itu adalah semata-mata merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Api itu bisa menyala karena diberikan kekuatan oleh Allah. Api itu bisa menjadi panas karena diberikan panas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diberikan panas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa panas api itu. Sebagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah dibakar oleh Raja Namrud dulu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keangkuhan dan kesombongan dari Raja Namrud itu menyebabkan dia itu sangat sombong, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian karena kesombongannya itu sampai menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Namrud alaihissalam bersama bala tentaranya. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melebihi dari segala-galanya, mampu memberikan kekuatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan melemahkan panasnya api itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam kobaran api yang begitu dahsyatnya, begitu besarnya, begitu panasnya, tapi karena ada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam disaksikan oleh Raja Namrud dan semua kaumnya pada masa itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak terbakar sedikit pun dari
anggota badan beliau, bahkan pakaian yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak terbakar sedikit pun oleh api yang begitu besar, karena adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam pada suatu ketika didatangi oleh seorang yang beragama Majusi. Setelah sampai orang tersebut di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu diketuklah pintu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian orang Majusi itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa saya ini adalah seorang yang beragama Majusi. Mendengar ucapan dari seorang yang beragama Majusi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menolaknya dan memintanya untuk kembali ke rumahnya. Mendengar penolakan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, orang Majusi itu sangat sedih sekali karena ingin bertemu dan bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, namun ditolak mentah-mentah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menutup pintunya dan orang Majusi itu pun kembali ke rumahnya dengan merasa sangat sedih sekali. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut dengan memberikan peringatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menolak orang Majusi tersebut sebagai tamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim pada saat itu, apa kerugianmu apabila orang kafir bertamu kepadamu? Lalu mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyesal, benar-benar menyesal telah menolak orang Majusi tersebut sebagai tamunya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun mencari orang Majusi tersebut sampai bertemu dan mengatakan kepada orang Majusi tersebut, wahai orang Majusi, datanglah ke rumahku untuk bertamu. Lalu mendengar ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, orang Majusi itu merasa heran dengan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya benar-benar tidak mengerti, wahai Nabi Ibrahim. Kemarin engkau menolak saya untuk menjadi tamu di rumah engkau, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sekarang engkau mengajakku sebagai tamu ke rumahmu. Apa kira-kira yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajakku bertamu di rumah Anda? Mendengar ucapan orang Majusi tersebut, Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepadaku tentang perbuatanku yang telah menolakmu menjadi seorang tamu di rumahku. Lalu kemudian orang Majusi itu pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguh mulia Tuhanmu. Tuhanmu membelaku sekalipun aku ini adalah orang Majusi, orang kafir yang tidak beribadah kepada Tuhanmu.
namun Tuhanmu tetap membelaku. Kalau begitu saksikanlah wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, aku menyatakan diri dengan keikhlasanku, dengan keyakinanku untuk melaksanakan ajaran yang engkau ajarkan kepada kami. Wahai Nabi Ibrahim, ajarkanlah kepadaku ajaran-ajaran yang datang dari Tuhan. Semoga aku menjadi hamba Allah, hamba Tuhan yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik Tuhan dan hanya kepadanya lah kita beribadah, tidak selain dari Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita beribadah. Semoga saya ini termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu berbakti mengikuti ajaran yang engkau sampaikan kepada kami wahai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah suatu pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua, agar kita jangan sampai meremehkan orang lain, walaupun orang tersebut orang miskin, orang fakir, orang yang sangat jelek pakaiannya, penampilannya, karena di balik penampilan orang tersebut namun hati dan pikirannya adalah lebih suci dari pikiran yang ada pada diri kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ridha atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh dalam menjalani aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quranul Karim, melalui para nabi dan rasul, melalui para ulama yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan. Amin, amin, amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.